Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri, Bapak Dr. Andes Susilo Joko Raharjo, Magister Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya di sini pemaparan laporan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Peserta selanjutnya yaitu Ibu Elma Stenimul, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Bapak Dr. Andes Susilo Joko Raharjo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan seminar dan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Sebelumnya mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elma Stenimul, jabatan guru ahli pertama sebagai guru biologi unit kerja SMA Negeri 1 Wonogiri. Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Susilo Joko Raharjo, Magister Pendidikan. Kemudian terkait visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu visi Jawa Tengah sebagai provinsi yang maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terkait nilai budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu kaitannya dengan penerapan core value ASN berakhlak. Ada 7 core value ASN berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah melakoni jateng terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang maju, berwibawa, dan berkelanjutan dengan semangat kolaboratif dan responsif menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian visi dan misi SMA Negeri 1 Wonogiri, yaitu visi dari SMA Negeri 1 Wonogiri adalah mewujudkan pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, berkarakter kuat, kemudian berwawasan lingkungan, dan daya saing global. Lanjut tentang RHK, rencana hasil kerja. Untuk RHK, pimpinan yang diintervensi ada 6. Yang pertama, RHK yaitu pelaksanaan pembelajaran biologi sesuai kurikulum Merdeka. Kegiatannya yang pertama menyusun dokumen perangkat pembelajaran biologi, kemudian melaksanakan pembelajaran biologi dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Untuk output kegiatan, tersusunnya dokumen seperti ATP, modul ajar, dokumen evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, salah satunya adalah akuntabel, yaitu saya mempelajari penyusunan perangkat guru dan merencanakan dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, yaitu pelaksanaan administrasi pembelajaran dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Kegiatan yang saya lakukan adalah menyusun dokumen laporan administrasi pembelajaran, memperbaharui dokumen administrasi dan pelaporan hasil belajar. Kemudian output kegiatan adalah ATP, modul ajar, buku nilai, rapor, dan bukti pelaksanaan
pembelajaran seperti daftar hadir, agenda guru, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu penerapan nilai ASN berakhlak adalah akuntabel, yaitu saya melakukan presensi saat pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembiasaan karakter positif dalam proses pembelajaran biologi, yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan karakter dalam pembelajaran. Output yang didapat bisa disiplin, kemudian religius, kemandirian, tanggung jawab, gotong royong, dan salah satu nilai ASN berakhlak adalah saya melakukan pembiasaan seperti saling menghormati, menghargai, dan kebiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran biologi. Yang saya lakukan adalah memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran kegiatan, misalnya menggunakan laboratorium. Kemudian untuk outputnya berupa laporan pemanfaatan sarana dan prasarana dan kaitannya dengan nilai akhlak ASN, yaitu saya melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Ini terkaitannya dengan berorientasi pelayanan. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi pembelajaran, yaitu penyusunan dokumen tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Outputnya adalah laporan supervisi. Kemudian untuk nilai, penerapan nilai, saya melakukan tindak lanjut hasil supervisi. Ini kaitannya dengan berorientasi pelayanan. Yang terakhir, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya mengikuti pengembangan kompetensi sesuai bidang tugas, dan outputnya adalah bisa peningkatan kualitas pembelajaran, penguasaan kompetensi pedagogik ataupun profesional, dan penerapan nilai berakhlak. Misalnya saya melakukan peningkatan kompetensi melalui workshop, pelatihan, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya pemaparan HK saya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seksi berikutnya tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya. Ya, Ibu Yesi no. Terima kasih Ibu. Untuk Bu Elma, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana strategi yang akan melakukan untuk mencapai target dalam RHK yang telah ditetapkan, serta indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yesi atas pertanyaan yang telah diberikan. Strategi yang akan saya lakukan diantaranya adalah saya melakukan perencanaan yang matang, perencanaan yang sistematis, kemudian saya akan membagi target menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, dan juga saya akan menentukan skala prioritas. Kemudian untuk indikator untuk mengukur suatu keberhasilan, diantaranya adalah bisa dilihat dari kualitas hasil kerja, yang bisa dilihat dari hasil dari evaluasi, kemudian peningkatan kinerja, kemudian ketercapaian target, dan juga ada umpan balik dari atasan ataupun rekan sejawat. Maka jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yesi yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk seksi yang berikutnya yaitu tanggapan dan masukan dari Bapak Mentor, Bapak DR Susilo Joko Rajo, Manajer Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bu Elma. Jadi terkait dengan berbagai RHK yang penjenengan intervensi dari pimpinan tadi ya, kemudian ada di bagian kanan hal-hal praksis yang akan penjenengan lakukan. Pertanyaan saya dari berbagai core value, ada 7 core value ya, berakhlak gitu ya. Itu kira-kira bagian mana yang paling berat menurut penjenengan untuk dilakukan dalam tataran penjenengan sebagai seorang guru biologi ya, guru biologi di SMA Negeri 1 Wonogiri. Silakan dijawab, dan bagaimana penjenengan akan melakukan strategi yang akan penjenengan lakukan terkait dengan kesulitan yang penjenengan hadapi ketika penjenengan ingin menerapkan value yang punya rasa yo angel untuk dilakukan. Silakan. Baik, siap. Mohon izin menjawab Bapak. Ya. Terkait core value yang mungkin
menurut saya perlu lebih untuk dimaksimalkan, yaitu terkait berorientasi pelayanan Bapak. Karena untuk berorientasi pelayanan itu kan berarti saya sebagai guru itu akan harus bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik terkait materi yang bisa saya berikan kepada peserta didik, kemudian terkait agar peserta didik itu paham terutama materi saya yaitu biologi, dan juga dalam kegiatan belajar mengajar itu kan juga ada supervisi ya Bapak. Nah, di supervisi itu biasanya kan ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah itu bagi saya itu juga suatu hal yang tidak mudah, tetapi insya Allah akan saya laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai hal yang diharapkan. Tentu ada kaitannya dengan visi misi SMA Negeri 1 Wonogiri, yaitu visinya mewujudkan pelajar profil Pancasila yang beriman, kemudian berkarakter kuat, cerdas, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Nah, yang berdaya saing global ini yang menurut saya menjadi PR saya sebagai seorang guru yang harus saya maksimalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bu Elma dan kawan-kawan peserta orientasi. Jadi terkait dengan 7 nilai core value yang harus kita lakukan sebagai seorang aparatur sipil negara, barangkali Bu Elma mengambilnya adalah bagian berorientasi pelayanan. Artinya berarti yang harus kita pahami bahwa kita itu adalah pelayan. Jadi apapun juga tugas kita, menjadi pemimpin di kelas, menjadi pemimpin di satuan pendidikan, sesungguhnya kita ini pemimpin yang melayani. Jadi adalah seorang servant leader. Jadi pola kepemimpinan yang melayani. Melayani apa? Melayani perkembangan zaman. Karena menurut saya yang paling sering berubah itu adalah perkembangan yang ada di luar kita. Dan itu kemudian menuntut kita bekerja untuk lebih baik. Sehingga ini memang bukan bagian terpisah dari core value yang lain, misalkan adaptif. Berarti kalaupun kita berorientasi pelayanan, kita harus beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Karena tuntutan di waktu sekarang tentu berbeda dengan tuntutan di masa yang lalu. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Penjaringan-penjaringan nanti akan bergerak menuju ke masa depan yang selalu berubah dengan cepat. Kalau penjaringan tidak siap untuk berubah, untuk mengikuti irama, beradaptasi dengan kondisi perubahan zaman, maka ASN itu juga tidak akan menjadi produktif, apalagi bisa menerapkan tadi yang penyanyi bilang, bagian yang paling sulit dari core value adalah berorientasi pelayanan. Karena pelayanan yang kita layani adalah siswa salah satunya, orang tua, dan ini sangat-sangat heterogen, beragam sekali. Sehingga dengan begitu, saya yakin kalau penjenengan punya semangat untuk tadi memperbaiki, dan perbaikan itu selalu continue. Jadi continuous improvement, jadi perkembangan yang selalu bergerak berkelanjutan. Saya kira itu beberapa masukan saya, termasuk bagaimana menggunakan supervisi, observasi kinerja itu secara tepat. Artinya bagaimana peran kita untuk selalu berubah menuju hal yang lebih baik. Terima kasih Bu Elma untuk paparan penjenengan, dan hal-hal yang teknis nanti mohon bisa lebih didetailkan lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Saya terima kembali pada moderator. Ya, terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Susilo Joko Raharjo, Magister Pendidikan. Ya, mungkin pemaparan, laporan, orientasi, pengenalan nilai dan etika oleh Ibu Elma Stianingrum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.